Random process. Tujuan pembelajaran untuk materi random process diantaranya adalah memahami arti dari definisi random process, mengetahui sifat dan parameter random process, serta mengetahui sifat random process pada besaran sistem komunikasi. Apa saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Kita akan membahas definisi dari random process serta random variable, karakteristik random process, jenis stationary dari suatu random process, nilai mean, nilai fungsi autokorelasi serta sifat dari autokorelasi, ergodic process, power spectral density serta sifat dari PSD. Kita juga akan mengetahui Gaussian process dan non. Dari definisinya, random process XT dapat kita nyatakan sebagai suatu kumpulan fungsi waktu dan probabilitas dari suatu event yang berhubungan dengan sampel tertentu. Random process merupakan kumpulan dari random variable. Bila random variable adalah output dari suatu percobaan random yang dimappingkan ke suatu nilai tertentu, maka random process merupakan output dari suatu percobaan random yang dimappingkan pada fungsi waktu tertentu. Gambar berikut akan menunjukkan random variable dan random process. Contoh, pada pengukuran kepadatan kendaraan bermotor di jalan tol Pastor setiap jamnya, maka kita bisa menyatakan suatu fungsi ft yang menyatakan sebagai random process untuk pengukuran kepadatan kendaraan bermotor, di mana fty adalah fungsi sampel untuk pengukuran kepadatan kendaraan bermotor pada jam ke t dan pada hari ke y. Mengambil sampel misalkan pada hari Senin dari jam 00 hingga jam 24, atau sampel pada hari Selasa dari jam 00 hingga jam 24, ataupun pada hari Minggu dari jam yang sama untuk rentang yang sama, dan ditunjukkan dengan grafik berikut. Untuk membahas karakteristik dari random process, maka kita bisa menyatakan sifat stationary-nya. Sifat stationary berhubungan dengan fenomena fisik yang menyatakan dari sifat steady. Satu random process dikatakan stationary jika nilai dari random process tidak dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. Sedangkan pada stationary process kita akan membagi yang namanya strictly stationary, di mana pada strictly stationary segala sifat statistik pada random process tersebut tidak dipengaruhi oleh pergeseran waktu. Sedangkan pada wide sense stationary kita akan memandang dua buah sifat pada statistiknya, yaitu nilai mean dan autokorelasi, di mana nilai mean dan autokorelasi ini tidak berubah oleh pergeseran waktu. Dikatakan cyclostationary jika random process tersebut memiliki sifat statistik yang bersifatnya berulang. Suatu random process bisa dikatakan ergodic dalam mean ataupun ergodic dalam autokorelasi. Dikatakan ergodic pada mean jika mean dari random process bisa didekati dari nilai rata-rata fungsi waktunya. Begitu juga pada nilai autokorelasi. Pada saat kita membahas nilai mean, maka yang kita dekati adalah dengan nilai acak, kita akan memprediksi berapa nilai rata-ratanya. Maka sebenarnya sama halnya dengan random process, maka nilai mean dari random process adalah pengharapan kita terhadap nilai acak tadi. Dengan kata lain, ini adalah ekspektasi dari variabel random yang diobservasi pada waktu tertentu. Nilai mean akan dipengaruhi oleh probability density function, sehingga nilai mean xt dinyatakan dengan ekspektasi dari xt adalah integral dari keberadaan sinyalnya untuk fungsi x dikalikan dengan PDF-nya. Dan bila random process tersebut strictly stationary, maka nilai mean untuk t, mean t adalah mu x atau konstanta, konstan untuk semua t. Autokorelasi. Suatu fungsi autokorelasi dari random process bisa dinyatakan sebagai suatu fungsi yang membandingkan sinyal itu sendiri pada rentang waktu yang berbeda. Dengan kata lain, di sini kita akan memandang dua buah variabel random yang dipandang pada waktu yang berbeda, variabel xt1 dan xt2. Sehingga nilai fungsi autokorelasi di sini bisa dipandang sebagai nilai ekspektasi dari xt1, xt2. Bila
random process tersebut adalah strictly stationary, maka nilai autokorelasinya hanya dipengaruhi oleh selisih waktu antara T1 dan T2. Sifat fungsi autokorelasi yang penting. Yang pertama adalah nilai mean square value dari random process merupakan nilai dari Rx tau pada saat tau sama dengan 0. Kemudian fungsi autokorelasi merupakan fungsi genap. Fungsi autokorelasi memiliki nilai maksimum pada saat tau sama dengan 0. Ergodic process. Suatu fungsi random dikatakan ergodik pada nilai mean bila nilai ekspektasi dari random process sama dengan nilai rata-rata waktunya. Jika sampel function xt adalah stationary process pada interval t lebih besar sama dengan minus t besar pada waktu sinyalnya dan lebih kecil dari t, maka rata-rata waktu xt dapat dinyatakan sebagai 1/2t integral dari minus t hingga t xt dt. Dan bila random process tersebut dikatakan ergodik pada mean, maka nilainya adalah limit untuk t menuju tak hingga sama 1/2t integral minus t per t xt dt. Dan bila dikatakan ergodik pada fungsi autokorelasi, jika nilai autokorelasi dari random process tersebut akan sama dengan nilai fungsi waktu autokorelasinya untuk t menuju tak hingga, yang merupakan ekspektasi dari dua buah random variabel, seperti ditunjukkan oleh persamaan di bawah. Power spectral density. Power spectral density menyatakan kepadatan frekuensi dari daya rata-rata pada suatu random process xt yang ditinjau pada frekuensi f. Power spectral density Sxf dan fungsi autokorelasi Rx tau dari suatu stationary process xt merupakan pasangan transformasi Fourier, di mana power spectral density adalah hasil transformasi Fourier dari fungsi autokorelasi. Dari PSD yang penting, yang pertama adalah nilai PSD dari suatu stationary process pada saat f sama dengan 0 adalah luas daerah dari fungsi autokorelasi. Nilai mean square dari stationary process sama dengan luas total dari daerah PSD-nya. Kemudian ada lagi, yang ketiga adalah power spectral density selalu bernilai positif dan dia merupakan fungsi genap. Probability density function merupakan nilai normalisasi dari power spectral density. Suatu Gaussian process merupakan random process, memiliki probability density function sebagai berikut. Pada saat nilai min sama dengan 0 dan variannya sama dengan 1, maka PDF-nya akan menjadi FY sama dengan 1/2pi eksponen minus y kuadrat per. Sifat Gaussian proses yang penting untuk kita gunakan dalam menganalisis suatu sistem komunikasi adalah jika Gaussian proses xt adalah input suatu filter LTI, maka output filter adalah random proses YT yang juga terdistribusi Gaussian. Suatu random variabel xt1, xt2, xtn didapat dari suatu random process pada waktu t1, t2, tn, dan jika xt adalah Gaussian process, maka set dari random variabel ini merupakan jointly Gaussian. Jika suatu random process merupakan stationary process, maka sifat stationary-nya adalah strictly stationary. Dan jika random variabel xt1, xt2, dan xtn didapat dari proses sampling Gaussian proses xt pada waktu t1, t2, tn tidaklah saling berkorelasi, maka random variabel ini akan bersifat statistically independent. Noise dapat kita nyatakan sebagai sinyal yang tidak diinginkan dan mengganggu proses transmisi serta pemrosesan sinyal pada sistem komunikasi. Sumber noise bisa berada dari luar sistem ataupun dari dalam sistem. Contoh noise dari dalam sistem adalah thermal noise. Thermal noise merupakan noise yang terdistribusi Gaussian.
Untuk analisis noise pada sistem komunikasi didasarkan pada bentuk ideal noise, yaitu white noise, di mana power spectral density dari white noise adalah flat untuk semua rentang frekuensi. Sistem linear. Sistem dapat kita artikan sebagai suatu benda fisik yang merespon sinyal input dalam bentuk output. Sinyal dapat kita nyatakan sebagai sistem linear atau non-linear, sistem time invariant ataupun time variant.